Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Yusra Dewi MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah, telaah kurikulum dan buku teks. Di sini kami kelompok 9 akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Keterkaitan Komponen Kurikulum 2013 Bahasa Indonesia SMP, SMA, MA, SMK dengan buku guru dan buku siswa, yang akan dipaparkan oleh pemateri kelompok 9, yaitu saya sendiri, Novi Mailani, dengan NIM A1B1200070 dan Dias Wandansari dengan NIM A1B1200072. Berikut pemaparannya. Menganalisis komponen kurikulum dan kaitannya dengan buku teks bahasa Indonesia. Komponen kurikulum adalah bagian atau unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan terkait di dalam sebuah kurikulum. Kurikulum 2013 terdiri dari 4 komponen, diantaranya tujuan, komponen isi, metode pembelajaran, dan evaluasi. Berikut pemaparannya. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan arah atau sasaran yang hendak dituju oleh proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap kegiatan, sepatutnya mempunyai tujuan. Karena tujuan menuntun kepada apa yang hendak dicapai atau sebagai gambaran tentang hasil akhir dan suatu kegiatan. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional atau TPN, tujuan institusional atau TI, tujuan pengajaran atau kurikuler TK, dan tujuan instruksional atau pembelajaran TP. Selanjutnya, apa itu komponen isi? Komponen isi merupakan pengalaman belajar yang diperoleh oleh siswa dari sekolah. Dalam hal ini, siswa melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh pengalaman belajar tersebut. Pengalaman-pengalaman ini dirancang dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga apa yang diperoleh oleh siswa sesuai dengan tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi bahasa Indonesia. Komponen metode atau strategi. Komponen metode pembelajaran merupakan cara yang dilakukan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Metode kurikulum berkaitan dengan proses pencapaian tujuan, sedangkan proses itu sendiri berkaitan dengan bagaimana pengalaman belajar atau isi kurikulum diorganisasikan. Komponen metode itu meliputi rencana, metode, dan perangkat yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kurikulum 2013 ini, para tenaga pendidik memiliki ruang untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif, inisiatif, dan menyampaikan mata pelajaran yang memungkinkan siswa untuk melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif, menyenangkan, dan efektivitas yang tinggi. Terakhir, komponen evaluasi. Komponen evaluasi atau penilaian pada kurikulum merupakan cara yang dilakukan untuk mengukur kadar keterampilan, tujuan pembelajaran, baik secara proses maupun hasil. Hasil evaluasi ini dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan perbaikan lebih lanjut agar tujuan pembelajaran yang diidealkan dalam kurikulum dapat tercapai secara maksimal. Penilaian atau evaluasi kurikulum meliputi semua aspek batas belajar. Menurut Scudworth dan kawan-kawannya, penilaian adalah suatu program untuk memberikan pendapat dari penentuan arti atau faedah suatu pengalaman. Demikian pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Dias Wandansari dengan NIM A1B1200072. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai hubungan kurikulum dan buku teks. Para guru yang setiap hari berkecimpung dalam dunia pembelajaran akan terasa benar betapa erat hubungan antara kurikulum dan buku teks. Begitu beratnya, terasa hubungan itu saling menunjang antara satu dengan yang lain. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kurikulum lebih dahulu daripada buku teks.
Buku teks dianggap sebagai sarana penunjang bagi kurikulum tersebut. Walaupun begitu, tidaklah menutup kemungkinan bahwa kurikulum lahir berdasarkan adanya buku teks yang dianggap relatif baik sehingga perlu disusun programnya secara bersistem. Pada hakikatnya, kurikulum adalah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara itu, buku teks adalah sarana belajar yang digunakan di sekolah untuk menunjang suatu program pembelajaran. Dengan demikian, keberadaan kurikulum dan buku teks selalu berdekatan dan berkaitan. Atau, dengan perkataan lain, kurikulum itu ibarat resep, masakan, dan buku teks adalah bahan-bahan yang dilakukan untuk mengolah masakan tersebut. Dalam hal ini, pengolahan atau juru masaknya adalah guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan SKL, KI, dan KD dalam kurikulum 2013 pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Yang kedua, ada KI atau Kompetensi Inti ditambah ruang lingkup. Kemudian yang ketiga, ada KD atau Kompetensi Dasar. Selanjutnya, materi pembelajaran bahasa Indonesia, yang dimana materi pembelajaran bahasa Indonesia ini menjadi bahan pokok untuk proses pembelajaran siswa-siswi. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran kita mengevaluasi atau menilai kemampuan siswa. Setelah kita mengevaluasi atau menilai kemampuan siswa, maka kita akan mendapatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Indonesia yang didapat oleh siswa tersebut. Yang dimana hasil belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut menjadi standar kompetensi lulusan bagi siswa-siswi tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari SKL, KI, dan KD. Yang pertama ada SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kemudian, kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, sebagai rujukan, penyusunan, indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Berikut adalah contoh silabus Bahasa Indonesia SMP kelas 7. Yang dimana dalam silabus ini terdapat 8 komponen. Yang pertama ada kompetensi inti, yang kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga ada indikator, yang keempat ada materi, yang kelima ada tujuan pembelajaran, yang keenam ada alokasi waktu, yang ketujuh penilaian, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah sumber atau rujukan materi tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mewakili anggota kelompok 9 mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dr. Anda Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks, serta teman-teman semua yang sudah menonton video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.